Judi online semakin meresahkan tiap harinya. Panduan judi online, seorang ayah di Tangerang, Banten, pemirsa, ini tega menjual anak kandungnya sendiri. Pemulangan terhadap puluhan WNI ini dilakukan setelah penggerebekan yang dilakukan Divisi Hubungan Internasional Polri yang bekerja sama dengan Kedubes RI di Manila dan Otoritas Penegak Hukum Filipina. Tersangka mengaku uang hasil curian ini juga dipakai untuk bermain judi online. Tapi kok penggunanya makin bertambah? Bahkan judi online ini lihat-lihat makin sulit diberantasnya ya. Kemarin bahkan ada yang terang-terangan tuh promosiin. Ya walaupun sih orangnya udah kabur ke Kamboja ya, dan nggak ada kabarnya sampai sekarang. Entah masih hidup apa dia sembunyi dalam ketakutan tuh. Sebelumnya, gue pernah buat video mengenai katak buzzer dan judi online yang bisa ditonton di sini. Lumayan nambah-nambah view. Dimana saat itu gempar berita katak buzzer yang kabur ke Kamboja karena ketahuan promosiin judi online. Nah, dari video itu dibuat, sampai hari ini katak buzzer tuh belum juga tertangkap. Dan judi online masih terus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini. Ini menjadi dasar pernyataan kalau judi online tuh emang sulit dihilangkan, terutama di Indonesia. Alasan utamanya kenapa judi online di Indonesia sangat sulit diberantas adalah keterbatasan wilayah yurisdiksi. Seperti diketahui, Indonesia memang melarang bentuk perjudian dari perjudian darat dan online melalui UU ITE dan KUHP. Tapi nggak semua negara memiliki aturan yang sama tuh terkait larangan judi darat maupun online ini. Berikut ini adalah data aturan dari negara lain terkait perjudian. Dan negara Kamboja menjadi salah satu negara yang melegalkan judi darat dan belum memiliki aturan yang jelas terkait larangan judi online. Dan seperti kita ketahui, banyak kasus-kasus judi online di Indonesia pada akhirnya memiliki hubungan dengan negara Kamboja. Tapi bagaimana bisa negara yang disebut sebagai neraka dunia akibat perang saudara yang terjadi di dalamnya berubah menjadi negara surganya judi online? Memang kalau ngomongin basis judi online, kita nggak bisa cuma ngomongin negara Kamboja. Masih banyak negara ASEAN lainnya yang juga terlibat dalam penyebaran judi online gitu. Salah satunya ada Filipina juga, maupun Vietnam. Tapi dengan pesatnya perkembangan industri judi di Kamboja, hingga sindikat judi online yang merebak di Indonesia, kebanyakan berpusat di negara Kamboja, menjadikan Kamboja ini menjadi negara yang berkembang ekonominya hingga saat ini. Ini adalah foto kota Sihanoukville beberapa tahun yang lalu. Dan ini adalah keadaan kota yang sama pada tahun ini. Berkembang sangat pesat. Kayaknya kalah IKN. Semua ini sebenarnya bermula dari upaya atau strategi Kamboja untuk bangkit dari keterpurukan akibat perang saudara yang terjadi. Yang membuat Kamboja menjadi negara miskin pada medio tahun 90-an. Tahun 1994, pemerintah Kamboja membuka tuh international tender untuk pembangunan pulau resort kasino di kota Sihanoukville, sebuah pulau di pesisir Kamboja yang bertujuan sebagai tempat lokalisasi perjudian nantinya. Karena memang saat itu judi menjadi salah satu daya tarik wisata, terutama wisatawan dari dataran utama Cina. Nah, untuk membangun proyek tersebut, pemerintah Kamboja memberikan tawaran bagi perusahaan asal Malaysia, di mana perusahaan tersebut diizinkan melakukan perjudian di ibu kota Kamboja, yaitu Phnom Penh, tanpa dikenai pajak profit. Profit yang tidak dikenai pajak tersebut bisa digunakan untuk membangun kota Sihanoukville sebagai pusat perjudian dunia. Melihat tingginya wisatawan terkait judi ini membuat pemerintah Kamboja pada akhirnya menerbitkan aturan pada tahun 1996 yang melarang warga Kamboja bermain judi. Jadi warganya dilarang, tapi wisatawan diperbolehkan. Namun karena lingkungan perjudiannya itu sudah terbangun dan ternyata arus perputaran uangnya tuh besar banget, maka larangan tersebut malah membuat muncul ya banyak kasino-kasino kecil dekat perbatasan negara Kamboja dengan negara lainnya. Nah, dari sini nih, upaya lokalisasi perjudian di Kamboja itu gagal dan membuat
banyaknya kasino-kasino atau fasilitas-fasilitas perjudian tersebar di wilayah-wilayah Kamboja. Dari kemudahan mendapatkan lisensi, kemudian pajak yang rendah, hingga lingkungan yang mendukung, membuat judi baik darat maupun online terus berkembang di negara Kamboja. Dan menjadikan Kamboja menjadi surga judi dunia. Bahkan pendapatan pajaknya itu mencapai 80 juta dolar AS pada 2019 atau US dollar ya. Namun pemerintahan Kamboja telah mengeluarkan larangan judi online pada tahun 2019. Kondisi 2019 yang tadi gue sebutkan membuat pada akhirnya banyak investor menarik diri. Nah, udah kepalang tanggung, udah banyak fasilitas pendukung perjudian yang ada di Kamboja, maka dari sana kejahatan yang meliputi perjudian tuh makin meningkat. Terutama terkait TPPO atau tindak pidana perdagangan orang atau sering disebut human trafficking. Data dari Kementerian PPPA menyatakan ada 1.914 orang yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja terkait judi online. Bahkan ada gap data yang tinggi nih, antara data pemerintahan Indonesia yang mencatat ada 73.724 WNI yang ada di Kamboja dengan 58.307 WNI punya visa kerja di sana. Dan setelah dilaporkan untuk melakukan pelaporan diri atau konfirmasi lapor diri, yang lapor diri itu hanya terdapat 17.121 WNI yang aktif lapor diri terkait kegiatannya di Kamboja sana. Lalu sisanya kemana? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya. Memang banyak berita yang meliputi terkait kejadian human trafficking di Kamboja. Awalnya sih ditawari kerja entah jadi cleaning service atau pelayan, namun pada akhirnya disuruh jadi operator judi online. Sindikat ini sebenarnya nggak hanya merambah Indonesia aja, tapi juga negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand ataupun Vietnam, negara-negara di sekitar Kamboja. Iming-iming gaji yang tinggi bahkan mencapai lebih dari 15 juta rupiah per bulan, tanpa perlunya kalian atau skill khusus, jadi salah satu daya tarik kenapa perdagangan manusia ini kerap terjadi, dan masih banyak yang jadi korbannya. Terlebih, pada akhirnya kondisi yang mengenaskan ketika para korban perdagangan manusia ini harus kerja di sana. Jam kerja yang bisa hingga 16-19 jam per hari, penahanan paspor atau kartu identitas lainnya, hingga kekerasan yang mengancam nyawa mereka. Bahkan ketika lu mau keluar dari sana, lu tuh mesti membawa orang lain yang jumlahnya lebih banyak sebagai penggantinya. Kondisi-kondisi tersebut membuat masih tingginya perdagangan manusia di Kamboja yang menjadi salah satu alasan judi online di Kamboja masih beroperasi hingga saat ini. Dan Indonesia masih menjadi salah satu negara pasar judi online di Kamboja ini. Dan miris ya, walaupun banyak korban perdagangan manusia dari Indonesia di Kamboja ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan target pasar judi online terbesar di dunia. Data menyatakan Indonesia menjadi pemain terbanyak judi online slot atau gacor dengan 201.122 orang pemain, dan negara keduanya adalah Kamboja dengan 26.279. Gapnya jauh banget tuh. Jauhnya gap tersebut punya beberapa alasan. Terutama banyaknya orang Indonesia yang bekerja baik paksa maupun tidak di judi online Kamboja, ditambah iming-iming depo awal yang murah, bahkan ada yang ceban atau 10.000, hingga orang-orang dalam yang bermain dalam putaran uang tersebut. Menjadi alasan tinggi judi online di Indonesia ini sulit diperantas dan masih terus berkembang. Upaya pemberantasan judi online memang sudah dilakukan Indonesia. Pelarangannya lewat UU ITE dan KUHP serta terbitnya Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Sebenarnya membuat upaya pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia ini terlihat cukup meyakinkan. Tapi sampai saat ini PPATK mendata ada 327 triliun rupiah nilai transaksi yang terjadi di judi online selama tahun 2023. Dan kalau kita bandingin sama negara Kamboja yang
mendapatkan 80 juta dolar atau setara 1 triliun rupiah dari pajak pendapatan judi yang dilegalkan di sana, angka yang kita miliki itu jauh lebih besar gitu. Lalu pertanyaannya, 327 triliun ini masuk ke kantong siapa aja ya? Komen deh terkait kondisi judi online di Indonesia dan gimana sih cara memberantasnya. Sampai jumpa.